ini bere nilai tamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'd. Tuan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Hampir di setiap sudut media sosial dipenuhi berbagai umbaran, cacian, hoax, serta ujaran kebencian. Polarisasi masyarakat yang terjadi saat ini semeraut mengarah ke perpecahan, saling melontarkan isu-isu negatif dan pengsesatan terhadap ormas Islam, penyelewengan syariat, bahkan penistaan agama. Masyarakat pun terbelah dan menjadikan referensi yang diawali fitnah sebagai bahan untuk menyalahkan individu lain, kelompok dan ormas Islam lainnya. Akibatnya nilai-nilai persaudaraan bangsa mulai tergoyah, sehingga terjadi pergeseran identitas bangsa dari ramah menjadi marah, dari toleran menjadi intoleran, dari jamaah menjadi berpecah belah, dari persaudaraan menjadi permusuhan. Dan inilah merupakan konflik yang menjadi rintangan bagi kita selaku para pejuang dalam mengemban syariat dan ajaran agama Islam sebagai warisan para nabi. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan untayan dakwah dengan judul Berjihad dan Pantang Menyerah dalam mengemban turas Nabi, dengan landasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang pakar tafsir abad 14 Hijriah, dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di menyebutkan bahwa kalimat walladzina jahadu adalah mereka yang berjihad fi sabilillah dan melawan musuh-musuh mereka dalam rangka mencari keridhaan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan. Sedangkan kalimat lanahdiyannahum subulana maksudnya adalah Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, memberikan pertolongan, kemenangan, serta hidayahnya. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa optimalisasi kita dalam berjihad mengemban tugas para nabi? Yang pertama, semangat untuk mencari ilmu syar'i dengan metodologi Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa demikian? Karena yang dimaksud dengan turas diambil dari kata warisa yarisu yang artinya warisan. Sedangkan sangatlah jelas bahwa Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sistem direktori bagi syariat adalah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Malik
bin Anas dalam kitab Al-Muwatta juz 2 halaman 899 yang berbunyi, taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepadamu dua perkara yang jika kamu berpegang teguh terhadap keduanya, kamu tidak akan sesat sama sekali, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Jika kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengamalkannya, maka yakin kita pasti tidak akan sesat dan disesatkan, juga akan mampu menghadapi rintangan-rintangan radikalisme, ekstremisme, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, mari kita lindungi, bela, dan jaga ulama kita yang sungguh-sungguh dalam mengajarkan agama tanpa kepentingan apapun. Ambil fatwa, ilmu dan hikmahnya supaya menjadi irsyad bagi kita dalam mengemban ilmu syar'i sebagai turas para nabi, karena ulama juga merupakan pewaris para nabi yang menjadi subjek estafet perjuangan pembawa risalahnya hingga hari kiamat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam potongan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, wa innal ulama'a warasatul anbiya'i, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama perspektif budaya Islam, yaitu ulama yang benar-benar takut kepada Allah, tidak menyelewengkan syariat, dan tidak menjual ayat maupun hadis tertentu demi kepentingan lain. Tetapi beliau akan menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil dengan tetap menerapkan prinsip wasatiyah atau moderasi beragama demi kepentingan umat. Karena di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Hadirin rahimakumullah. Dapat diambil kesimpulan, mari kita tingkatkan semangat kita dalam mengemban turas atau warisan para nabi dengan terus berjihad untuk mencari ilmu syar'i sebagai metodologi untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga mari kita jaga, lindungi, dan bela ulama yang menjadi penerus perjuangan para nabi dalam mensyiarkan risalahnya. Mudah-mudahan kita semua selamanya berada dalam hidayah dan taufik dari Allah dan istiqomah dalam melaksanakan segala amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.